Shalom umat Tuhan yang terkasih, saya percaya hari ini kita menantikan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita, dan tentunya itu pasti bermanfaat, memberikan peringatan, nasihat, bimbingan, dan meneguhkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, fokus perhatian kita akan menjadi sangat penting ketika kita melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, walaupun di samping kiri kanan kita ada kendaraan yang lain, tapi ketika kita berfokus kepada mengendalikan kendaraan yang kita gunakan dan mata kita tetap tertuju kepada jalan, maka saya percaya perjalanan kita bisa dipastikan dapat selamat sampai tujuan. Fokus perhatian kita sangat menentukan keputusan yang kita ambil. Fokus perhatian kita sangat menentukan kondisi perasaan. Fokus perhatian kita sangat menentukan bahkan sampai kepada masa depan. Saudara, ada satu peristiwa yang tentunya ketika terjadi fokus perhatian berpindah, itu mendatangkan dampak yang luar biasa. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4-7, saya akan bacakan ayat 4 sampai dengan 6 saja. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, adegan demi adegan ini terjadi di Taman Eden, di mana pada saat itu Hawa sedang berhadapan dengan iblis yang menggoda. Dan tentunya saudara yang kasih dalam Tuhan, Hawa telah mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan saya percaya apa yang Tuhan katakan itu sudah ada di dalam hati dan pikiran Hawa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap firman yang melekat dalam kehidupan kita, tentunya disadari atau tidak, seringkali diperhadapkan dengan ujian. Nah saudara, ada dua ujian ketika firman itu melekat di dalam pikirannya Hawa, saudara. Iblis datang memberikan dua ujian ini. Yang pertama adalah pemutarbalikan firman. Ya, di mana dikatakan ayat yang pertama, adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah, Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Artinya Hawa memakai firman yang dia dengar dari Tuhan untuk menjawab apa yang dikatakan oleh iblis. Pemutarbalikan firman ini saudara, membuat sesuatu yang mempengaruhi keputusan berikutnya. Nanti kita akan lihat. Hal yang kedua adalah iblis berusaha memprovokasi manusia. Ya, di dalam ayat yang keempat dan kelima dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia memprovokasi rasa ingin tahu manusia. Dia memprovokasi untuk manusia menggunakan kehendak bebasnya, tapi untuk sesuatu yang belum dikehendaki oleh Allah atau tidak dikehendaki oleh Allah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dua hal ini, pemutarbalikan firman dan memprovokasi, ini merupakan senjata iblis dari sejak awal manusia dijadikan sampai dengan hari ini. Nah saudara, mari kita akan lihat bersama-sama, ketika fokus bergeser, perkataan firman sudah tidak lagi menjadi prioritas. Karena apa? Fokusnya sudah berbeda. Kemudian yang berikutnya, provokasi iblis meneguhkan untuk lebih mendengarkan perkataannya daripada perkataan firman Tuhan. Ini berbahaya sekali. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kejatuhan Hawa karena gagal untuk taat, ada dua pelajaran yang dapat kita ambil agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama adalah perhatikan firman Tuhan. Pahami dengan baik firman Tuhan. Pelajari, pahami, renungkan, dan baca dari sumbernya, yaitu Alkitab. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari para pemimpin rohani yang sehat ajaran dan teladannya.
Sehingga apa? Firman itu menetap dalam batin kita dan kita dapat memahami dengan baik, bukan hanya sekedar membuat kita tahu, tetapi kita memiliki kemantapan dalam kebenaran. Yang kedua, pegang teguh firman Tuhan. Karena apa? Setiap firman yang datang dalam kehidupan kita pasti akan mengalami masa ujian. Ya, tadi seperti yang dialami oleh Hawa. Pegang teguh firman-Nya walaupun sepertinya rugi, walaupun sepertinya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tidak populer atau sepertinya tidak pasti. Jangan ganti firman-Nya dengan kebenaran yang hanya berpihak kepada kepentingan kesenangan kita. Bahaya sekali saudara. Kalau kita hanya memegang firman Tuhan yang menyenangkan diri kita saja. Kita lupa bahwa firman itu Tuhan yang berbicara. Dia yang punya kehendak. Apapun kehendaknya itu pasti terbaik bagi kita semua. Mari pastikan fokus kita kepada firman-Nya. Tidak goyah. Dan pegang teguh firman-Nya apapun yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan fokus kami kepada firman-Mu. Engkau terus mantapkan dengan peneguhan, dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami tidak gagal fokus dan menerima kebenaran-kebenaran yang disisipkan oleh iblis melalui pemutarbalikan firman dan provokasi yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari tolong pimpin sertai kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.